Amsal 13 ayat yang ke-13, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah, akan menerima balasan. Shalom warga kerajaan. Tanpa terasa kita sudah di akhir bulan Juni. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan dalam damai sejahtera yang dari Tuhan. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kami ucapkan welcome to Rock Family. Ibadah hari ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Mohon persiapkan roti dan anggur perjamuan agar Bapak, Ibu, Saudara dapat mengikuti perjamuan kudus dengan baik. Berikut beberapa informasi gereja untuk minggu ini. Ikuti episode terbaru dari podcast Kingdom Insight setiap hari Selasa pukul 19.30 di YouTube channel Rock Surabaya. Kami mengajak jemaat untuk bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan dalam Breakthrough Pray and Worship setiap hari Jumat pukul 7 malam di Rock Royal Residence. Jemaat yang tidak dapat hadir onsite dapat mengikuti secara online live di YouTube channel Rock Surabaya. Bagi jemaat yang rindu menabur untuk pekerjaan Tuhan, dapat memberikan persembahan melalui transfer ke nomor rekening gereja atau scan QR Code yang tertera berikut. Sebelum kita menaikkan pujian dan mendengarkan pengajaran firman Tuhan, mari kita saksikan suara gembala. Shalom semua warga kerajaan. Tanpa rasa sudah akhir dari bulan Juni dengan tema Faithful to the King. Pertama-tama kita tahu siapa Tuhan kita. His name is Amen. Nama Kristus Amen. Amen itu artinya loyal and trustworthy. Jadi kalau ada anak perempuan namanya Amina, ya sama, trustworthy. Nama yang bagus kan, jarang dipakai itu. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, dia berkata, akulah saksi yang setia, the faithful witness. Dan dalam firman Tuhan, kita melihat akhir hidup daripada Rasul Paulus. Dalam 2 Timotius pasal 4, mulai ayat ke-9, dia berkata, Timotius untuk datang. He need a companion. Orang hebat pun seperti Rasul Paulus membutuhkan putra rohaninya untuk menguatkan dia. Karena dia kecewa, Demas telah mencintai dunia meninggalkan aku. Dia pergi ke Tesalonika, Kreskes pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Tapi perhatikan ini, hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. What a faithful friend. What a covenant brother, blood brother yang luar biasa. Saudara yang kasih Tuhan, pada akhir hidup daripada Rasul Paulus dia juga sadar. Jemputlah Markus. Pak ia kemari, dulu dianggap tidak berguna. Sekarang dia membutuhkan Markus sebab dia lihat potensi yang ada pada Markus. Saudara yang kekasih, jika kita tidak setia. Karena sifat manusia. Tuhan berkata lewat Nabi Hosea, kasihmu kepadaku seperti embun yang pagi-pagi ketika matahari sudah lenyap. Ya, karena itu Tuhan izinkan kadang-kadang kesulitan seperti yang kita alami 2 tahun ini. Supaya kembali kita berseru-seru pada Tuhan. Kesesakan membawa orang berseru-seru pada Tuhan. Kemakmuran membuat orang jauh dari Tuhan. Karena itu saudara yang kasih Tuhan, saya tidak tahu keadaan saudara. Tapi jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jangan meninggalkan tugas. Seperti Kreskes, seperti Galatia. Kalau Titus itu bukan meninggalkan, tapi memang ditugaskan. Tetapi companion tetap penting. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Only Luke is with me. Satu perkataan yang sangat melegakan. Mari kita berterima kasih buat Lukas-Lukas sekitar kita. Saudara, saya punya banyak teman, tapi sahabat tidak banyak. Sahabat itu tahu semua tentang kita, tetapi tetap mengasihi kita apa adanya. Hati-hati pada orang pura-pura jadi teman kita untuk cari kelemahan kita. Itu namanya roh Delilah. Delilah artinya yang melemahkan. Ya, jadi kita lihat di sini ada Demas-Demas dan yang lain ini. Rupanya mereka cuma palsu aja. Ya, karena itu saudaraku kita mau belajar dari orang-orang yang setia. Yang setia sampai akhir. Di kaki pada salib cuma ada beberapa wanita dan Yohanes. Rasul Yohanes membuktikan dirinya sebagai sahabat yang paling setia. Karena itu saudaraku, ketika Yohanes menyebut dirinya murid yang dikasih Yesus, dia tahu itu anugerah Tuhan. Kan semua orang dikasih oleh Yesus, tapi murid yang mengasihi Yesus.
Dia sebut dirinya murid yang mengasihi Yesus, bukan dikasih, yang mengasihi. Karena itu rupanya ada satu rahasia di sini. Mau tetap setia sampai akhir, mengasihi Tuhan. Obedient to the King and faithful to the end, to our King of Kings, Tuhan kita Yesus Kristus. Mari setiap daripada kita minta kesetiaan sampai akhir. Sebab Tuhan berkata, ketika aku datang, apakah mendapatkan iman di bumi? Yang dicari Tuhan apa? Yang setia. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan kita dikenal sebagai saksi yang setia dari Tuhan Yesus. Meskipun banyak tantangan, we will reign with Him. God bless you. Amin. Demikian suara gembala minggu ini, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat penyertaan-Mu dalam hidup kami hingga hari ini. Kami percaya Engkau senantiasa menyertai tiap langkah kami. Kami ingin mengikuti ibadah hari ini dan kiranya Engkau berbicara kepada setiap kami secara pribadi. Dan semakin hari kami semakin mengenal Engkau, semakin hari kami semakin serupa dengan Engkau, dan semakin hari kami semakin menyenangkan hati-Mu. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari yang bersuka cita, angkat suaramu, naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Mari yang percaya, bersama-sama kita naikkan syukur kita. Amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Oh, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya, Kau baik Tuhan. Mari sama-sama angkat tanganmu, sama-sama katakan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Hey! Biarkan musik memuji Tuhan, sebab Dia yang layak terima segala pujian, hormat dan kemuliaan. Amin, saudara. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini
masuk hadirat-Mu Tuhan, perhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus. Ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Masuk hadirat-Mu Tuhan. Kasih Tuhan Yesus. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, perhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus. Ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk. Sekali lagi cepat Tuhan katakan Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Kami sembah Kau Tuhan, Kau Raja yang berkuasa. Tuhan, mari cuma Tuhan saja katakan Yesus ku sembah. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan
terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami meninggikan Engkau. Oh, we worship you, we worship you, we worship you Lord. We worship you. Terima kasih Tuhan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Oh, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Terima kasih Tuhan Yesus untuk siang hari ini. Kalau kami boleh merayakan Tuhan kebaikan-Mu sepanjang minggu ini, dan sebentar kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Kau berkati kami semua dimanapun kami berada Tuhan, dan kami percaya lawatan-Mu, mujizat-Mu terjadi bagi kami sampai selama-lamanya. Dan urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan selalu mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami bersyukur untuk hadirat-Mu yang memberkati kami dan melawat kami. Kami izinkan Roh Kudus berbicara kepada kami secara spesifik. Sampaikan isi hati-Mu dengan cara yang mudah dimengerti, sehingga kami boleh berubah dan kami makin peka kepada suara Tuhan dan punya kemampuan untuk menjatuhkan pilihan yang benar dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi nama Tuhan Yesus kita semua berkati, sama-sama katakan amin. Salam sejahtera untuk kita semua. Suatu kehormatan boleh dipercayakan untuk melayani GB Rock Surabaya. Saya berterima kasih kepada Pastor Daniel untuk kesempatan dan undangannya. Saya bisa menyampaikan firman Tuhan. Kalau Anda sedang dengan sebuah judul khotbah, saya mau sampaikan dengan tema yang mempengaruhi keputusan kita atau my decision. Hidup ini penuh dengan pilihan. Sampai-sampai kadang-kadang kita bingung untuk membuat pilihan. Bahkan tidak memilih pun merupakan sebuah pilihan. Pertanyaannya, kenapa dalam hidup kita selalu diperhadapkan dengan banyak pilihan? Karena dalam Kejadian 2 berkata, sejak pohon pengetahuan yang baik dan jahat diperkenalkan kepada manusia, sejak saat itu manusia punya kuasa untuk memilih. Manusia tidak mau lagi jadi penumpang, tapi mau jadi tuan atas keputusannya. Tuhan berkata kepada manusia waktu di Taman Eden, semua tanaman di tempat ini boleh kau makan buahnya, kecuali satu pohon pengetahuan yang baik dan jahat jangan kau makan, sebab ketika kau makan kau akan mati. Dan yang terjadi adalah manusia diperhadapkan dengan sebuah pilihan. Manusia mengabaikan suara Tuhan dan dia mengambil buah pohon pengetahuan baik dan jahat, dan kemudian dia mati. Padahal waktu itu Tuhan tahu, karena dia maha tahu. Tapi kenapa Tuhan mengizinkan untuk manusia mengambil keputusannya? Ini dia, luar biasa itu. Tuhan menciptakan manusia bukan seperti robot yang terkekang, terkendali, terprogram, tapi Tuhan memberikan kehendak bebas kepada manusia. Jadi Anda harus mengerti bahwa keputusanmu hari ini akan menentukan masa depanmu.
Jadi kalau Anda mengambil keputusan yang salah, masa depanmu salah. Kalau keputusanmu benar, masa depanmu benar. Kalau keputusanmu keliru, masa depanmu keliru. Kalau keputusanmu kerdil, masa depanmu kerdil. Because your choice determine your future. Pilihan Anda akan menentukan masa depan Anda. Jadi kita hidup hari ini adalah hasil dari buah keputusan kita di masa lalu. Kita tidak bisa salahkan Tuhan atau orang lain. Kenapa keluarga kita berantakan? Kenapa kita nggak naik kelas? Kenapa kita kehilangan pekerjaan? Kenapa relationship kita gagal terus? Kenapa kita sakit-sakitan? Yang kita bisa lakukan, jangan salahkan siapapun, tapi pelajari track record hidup kita. Keputusan-keputusan apa saja yang kita ambil sehingga kita tuai hari ini. Sebab tidak ada hidup kita hari ini berdasarkan apa yang kita kerjakan atau kita putuskan di masa lalu. Dan kita gak bisa iri atau cemburu dengan orang di sebelah kita. Kenapa dia lebih berhasil, kenapa keluarga lebih bahagia, kenapa raganya lebih sehat, kenapa relationship-nya lebih harmonis. Yang kita bisa lakukan adalah pelajarilah track record hidupnya. Benih-benih apa saja yang dia ambil, harga-harga apa saja yang dia bayar sehingga dia tuai hari ini. Sebab tidak ada hidup orang itu hari ini berdasarkan apa yang diputuskannya di masa lalu. Tidak ada keberhasilan yang diraih dalam sekejap. Kita akan belajar pada saat ini hal-hal apa saja yang mempengaruhi keputusan kita, sehingga keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang bijak, tepat, dan yang benar. Yang pertama, ada 5 hal yang mempengaruhi kita menjatuhkan pilihan. Yang pertama adalah prioritas. Prioritas akan sangat menentukan seseorang menjatuhkan pilihan. Semakin utama prioritas yang kita tempatkan akan sangat mempengaruhi pilihan kita. Jika Anda memprioritaskan main game, maka Anda akan lebih memilih main game daripada yang lain. Dan saudara akan mengorbankan apa saja demi main game. Jika Anda memprioritaskan keluarga, maka Anda akan lebih memilih ngurus keluarga bersama dengan keluarga daripada yang lainnya. Saudara akan korbankan apa saja demi membahagiakan keluargamu, orang tuamu, kakak adikmu. Jika Anda memprioritaskan penampilan, maka Anda akan lebih ngurusin penampilanmu daripada yang lain. Saudara akan mengorbankan apa saja demi penampilanmu supaya keren. Ketahuilah, gagal menyusun prioritas akan menciptakan problema yang baru. Gagal menyusun prioritas akan mengacaukan segala-galanya. Misalnya, di lalu lintas Anda coba tukar prioritas. Lampu merah yang Anda harusnya berhenti, namun Anda jalan. Lampu hijau yang Anda harusnya jalan, Anda berhenti. Kalau Anda putar prioritas ini, maka sekalipun kita ini berdoa puasa, rohani, rajin beribadah, suatu kali begitu lampu hijau kita berhenti, mobil di belakang akan nabrak kita. Terjadi namanya kekacauan. Prioritas yang diatur secara tepat dan seimbang merupakan tindakan bijaksana untuk mengatasi tantangan dan kesulitan hidup. Nah, saya mau bagi ada 5 prioritas hidup kita. Yang pertama adalah Tuhan. Yang kedua keluarga. Yang ketiga pekerjaan atau studimu. Yang keempat pelayanan. Yang kelima hobi. Jangan sampai hobi lebih daripada pelayanan. Jangan sampai pelayanan lebih daripada pekerjaan. Jangan sampai pekerjaan lebih prioritas daripada keluarga. Jangan sampai keluarga lebih prioritas daripada Tuhan. Ketika Anda balik susunannya, maka terjadi kekacauan. Maka hidup Anda akan jadi lebih berat untuk menjalankannya karena tidak sesuai dengan urutannya, sekuensnya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa prioritas kita yang pertama adalah Tuhan. Matius pasal 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Wow, Tuhan sedang memberitahu bahwa kita harus mendahulukan, memprioritaskan Tuhan dan kepentingannya. Maka semua itu akan ditambahkan. Kalau kita mencari penambahannya, belum tentu kebenaran dan kehendak Allah dinyatakan. Tapi kalau kita sudah memprioritaskan kehendak Allah dan kebenaran, pasti berkat akan mengikuti. Kenapa? Karena berkat diibaratkan punya 4 kaki, manusia punya 2 kaki. Kalau Anda mengejar yang punya 4 kaki, Anda akan lelah, Anda akan capek. Tapi kalau Anda mengutamakan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan katakan dan Tuhan kerjakan, maka sekalipun Anda lari dari berkat, sekalipun Anda berada di tempat terpencil,
tempat tersembunyi, berkat akan kejar Anda. Dan ketika berkat akan kejar Anda, berkat akan dapatkan Anda. Jadi betapa alangkah ringan nih hidup ini kalau kita tuh mendahului Tuhan. Makanya orang menanti-nantikan Tuhan dapat kekuatan baru. Dia seumpama raja wali yang terbang tinggi, dia berlari tidak menjadi lelah, dia berjalan tidak menjadi letih. Luar biasa, pelari mana yang gak pernah lelah? Pejalan kaki mana yang tidak pernah letih? Tapi ketika kita letih, kita menantikan Tuhan dapat kekuatan yang baru. Kita bisa melihat bahwa prioritas seseorang dari waktu dan harta yang dihabiskannya. Jika setiap hari kita tidak punya waktu sama Tuhan, berarti kita tidak menjadikan Tuhan prioritas hidup kita. Jika Anda terima gaji, lalu Anda makan semua sampai lupa untuk mengembalikan apa yang jadi milik Tuhan, maka Tuhan bukan lagi menjadi prioritasmu. Tuhan menjadi nomor berikutnya. Nah, berikutnya yang kedua, setelah Tuhan menjadi prioritas adalah keluarga. Keluarga harus menjadi prioritas lebih daripada pelayanan, pekerjaan, dan hobimu. Karena Alkitab berkata kalau seseorang tidak bisa mengatur keluarganya sendiri, sebagai lembaga yang terkecil atau terpenting yang Tuhan ciptakan pertama kali di muka bumi, bagaimana orang tersebut bisa mengatur orang lain? Jadi kunci keberhasilan seseorang, dia harus berhasil dulu di dalam keluarga. Ketika berhasil dalam keluarga, maka berhasil dalam pekerjaan, berhasil dalam pelayanan, berhasil dalam organisasi. Berarti gagal mengelola keluarga, maka gagal dalam pekerjaan. Gagal mengelola keluarga, maka gagal dalam organisasi. Gagal mengelola keluarga, maka gagal dalam pelayanan. Jadi basic atau dasar untuk Anda bisa berhasil dalam segala bidang, Anda harus berhasil dulu dalam perkara yang kecil, yaitu keluargamu sendiri. Kalau kamu diam-diaman sama keluarga, gak diberesin masalahmu sama keluarga, bagaimana kamu bisa cerdas untuk mengelola masalah atau konflik dengan temanmu nanti di luar? Dan kalau keluargamu itu kacau, maka pekerjaan akan terganggu, pelayanan akan terganggu, bahkan juga semua kesehatan akan terganggu. Buat apa kita kelihatan hebat di luar, tapi di keluarga sendiri kita berantakan, tidak jadi berkat, jadi batu sandungan. Berikutnya setelah keluarga yang menjadi prioritas adalah pekerjaan. Bagi saudara yang bekerja, studi bagi saudara yang masih sekolah. Bukannya teman yang menjadi prioritas. Sebab kalau kamu kehilangan pekerjaan, maka temanmu belum tentu bisa membiayakan hidupmu seumur hidupmu. Akan jadi beban kamu sama teman. Nah, karena teman tidak pernah mikirin kamu, maka kamu harus mikirin masa depanmu, harus mikirin dirimu sendiri. Makanya pastikan bahwa kamu sekolah yang terbaik, kamu dapat pekerjaan yang terbaik. Nanti begitu kamu jadi yang terbaik, kamu bisa jadi berkat buat temanmu. Tapi kalau kamu gak punya pekerjaan yang baik, kamu gak punya income yang baik, kamu akan jadi beban bagi teman-temanmu. Jadi itu yang mempengaruhi kita, yaitu prioritas menjatuhkan pilihan. Yang kedua, hal yang mempengaruhi kita untuk menjatuhkan pilihan adalah cara berpikir. Cara berpikir artinya cara melihat, cara pandang, atau perenungan kita. Hidup kita adalah hasil dari apa yang kita renungkan. Hidup kita adalah hasil dari apa yang kita pikirkan. Cara berpikir akan menentukan pilihan-pilihan kita. Cara berpikir negatif, maka pilihan kita jadi negatif. Cara berpikir positif, maka pilihan kita jadi positif. Cara berpikir sempit, maka pilihan kita jadi sempit. Cara berpikir kreatif, maka pilihan kita kreatif. Roma pasal 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Wah, Rasul Paulus sudah memberitahu pada orang-orang yang ada di Roma, kita perlu mengupgrade cara berpikir kita. Kita perlu memperbaharui cara berpikir kita agar jangan sama dengan lingkungan, jangan sama dengan dunia, jangan sama dengan yang lama. Supaya kita bisa membedakan manakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Jadi hidup baik, hidup berkenan pada Allah, dan hidup sempurna bukanlah wacana, tapi bisa jadi wahana ketika kita punya cara berpikir diperbaharui. Hidup sempurna, hidup baik, hidup berkenan pada Allah bukanlah fata morgana. Hidup baik, hidup berkenan, hidup sempurna bisa jadi kenyataan ketika kita memperbaharui cara berpikir kita dengan kebenaran firman Tuhan, dengan pertimbangan-pertimbangan yang benar. Ketika kita upgrade cara berpikir kita, maka kita memandang
atau melihat segala sesuatu jadi berbeda. Sebagai contoh, ketika kita berdiri di level 1 sebuah gedung, maka cara pandang kita atau kita bisa melihat hasil pandangan kita akan berbeda dengan waktu kita berada di level 5. Di level rendah kita bisa melihat itu sempit, terbatas, kurang luas. Sedangkan waktu kita ada di level yang tinggi, maka kita bisa melihat lebih luas, lebih lebar, dan lebih jauh. Nah, tidak usah jauh-jauh. Cara berpikir orang di desa berbeda dengan cara berpikir orang di kota. Sebagai contoh, saya teringat waktu saya pergi ke pedalaman di Maluku Utara di Halmahera. Saya mengunjungi center-center dan belum sempat makan siang, baru sore hari menjelang mau malam, kami baru sempat untuk cari makan. Tapi namanya di pedalaman yang susah cari makan, ada warung jual Indomie rebus, dan kemudian kami masuk dan berkata, "Pak, tolong bikinkan kami Indomie." Dibikin, lalu kemudian saya rasa masih kurang pedas, kurang terasa. Jadi saya berkata, "Ada cabai kah?" Dan kemudian dia bilang, "Ada, sebentar." Dia ke belakang, saya pikir dia ke dapur. Dia rupanya ke belakang, dia ke kebun, dia cabut pohon cabainya, dia kasih itu pohon sama cabai-cabainya sama saya. Saya bilang, "Pak, ini kalau Bapak cabut pohon cabai nanti gak tumbuh lagi. Mendingan Bapak petik saya cabainya dan kasih saya." "Ah, tenang Pak, ini burung-burung banyak terbang dan suka kadang buang kotoran di kita punya tanah yang subur sehingga muncul nanti pohon cabai." Wow, cara berpikir orang di pedalaman berbeda dengan cara berpikir orang di kota. Nah, makanya perlu kita untuk mengupgrade, untuk kita bisa menyesuaikan dengan keadaan. Di mana Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 33 diceritakan dalam perumahan anak yang hilang. Ini adalah salah satu contoh yang cara berpikir yang sempit, karena anak bungsu ini berpikir ketika aku bersama dengan orang tua merasa aku dikekang, aku dibatasi. Tapi ketika aku di luar, aku akan lebih baik daripada aku ada di dalam rumah. Dan apa yang terjadi ketika dia berhasil meminta warisan dari orang tuanya, dia pergi jauh dari rumah orang tuanya, dia berada di negeri yang asing. Ketika dia banyak hartanya, banyak temannya, banyak hartanya, banyak pacarnya, tapi begitu hartanya habis, temannya mulai tinggalin, pacarnya mulai putusin. Jadilah seorang gembel di negeri asing. Dan kemudian dia mulai menyesali perbuatannya. Ternyata cara berpikirnya salah, bahwa di sini aku tidur dalam keadaan perut lapar, keadaan aku tidak layak sama sekali. Sedangkan para pegawai di rumah bapakku tidur dalam keadaan perut kenyang, lebih baik aku kembali ke rumah bapakku. Sekalipun aku tidak lagi dianggap anak, dijadikan pegawai, hidupku jauh lebih layak daripada tempat ini. Dan begitu dia kembali, dia sempat berpikir bahwa aku gak layak lagi menjadi anak. Dia kembali dan ternyata bapaknya memeluk, menggantikan jubah yang baru, cincin yang baru, sepatu yang baru, bikin pesta, dan tetap dijadikan anak. Membuktikan bahwa cara berpikir perlu di-upgrade, disamakan dengan cara berpikir Tuhan, cara berpikir kebenaran. Kita perlu bertumbuh dari cara berpikir sempit menjadi luas, cara berpikir negatif menjadi positif, cara berpikir bodoh menjadi cerdas, supaya jangan sampai keliru kita mengambil sebuah keputusan seperti anak bungsu yang hilang tadi itu. Berikutnya, yang ketiga, hal yang mempengaruhi kita menjatuhkan pilihan yaitu input. Apa yang Anda dengar, apa yang Anda lihat, apa yang Anda baca akan mempengaruhi pilihan-pilihan kita. Your input determine your output. Apa yang masuk akan menentukan apa yang keluar. Apa yang kita terima akan menentukan apa yang kita putuskan. Jika inputmu negatif, maka outputmu negatif. Jika inputmu salah, maka outputmu salah. Jika inputmu benar, maka outputmu benar. Jika inputmu sehat, outputmu sehat. Jika inputmu suci, maka outputmu suci. Jika inputmu najis, maka output pun juga najis. Ada anak muda konseling sama saya karena terikat dengan pornografi. Saya ingin sekali bebas, tapi tidak bisa bebas. Padahal saya sudah melakukan firman Tuhan dalam Yakobus 5:16, jika kita saling mengaku dosa dan saling mendoakan, maka kita akan disembuhkan, dibebaskan, dilepaskan. Tapi kok kenapa saya masih belum bisa bebas? Saya berkata, kalau kamu mau bebas, selain kamu ngaku dosa dan minta dibimbing oleh orang lain, kamu harus berhenti main media sosial, lihat internet yang gak betul. Karena ketika kamu pegang media sosial, internet, maka ada pop-up gambar-gambar
yang menggoda kamu, maka kamu akan terseret lagi sehingga kamu jatuh. Jadi mulai sekarang, hentikan media sosialmu, hentikan dulu internetmu. Mulai sekarang banyaklah merenung firman Tuhan. Isilah waktu-waktu yang ada untuk memberdaya dirimu, mengejar yang ketinggalan di masa lalu. Sebagai contoh bagaimana membuat air yang kotor dalam sebuah gelas menjadi bersih. Gampang, simpel, dan sederhana. Isilah dengan air yang bersih, yang baru, maka terjadi sirkulasi. Maka air yang kotor itu akan terbuang dan yang tersisa adalah air yang bersih. Sama halnya dengan kita. Bagaimana untuk membersihkan pikiran kita dan hati kita? Yaitu dengan mengisinya lewat firman Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 19 ayat 9, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Jadi tolong pilah dan pilih apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar belakangan ini, supaya pilihanmu dan masa depanmu sehat. Berikutnya, hal yang mempengaruhi kita menjatuhkan pilihan adalah suasana hati. Suasana ini akan sangat menentukan pilihan kita. Wow. Amsal 4 ayat 23 dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Bagian kita menjaga hati, bagian Tuhan menjaga hidup kita. Berarti kalau kita tidak bisa menjaga hati, maka Tuhan tidak punya tanggung jawab menjaga hidup kita. Sebaliknya, kalau kita mampu menjaga hati, maka Tuhan punya tanggung jawab menjaga hidupmu. Jadi jangan sampai keadaan makin kacau gara-gara saudara gak mampu menjaga suasana hati. Ngomong sembarangan, bertindak sembarangan akan jadi lebih runyam. Makanya jangan ambil keputusan jika hatimu sedang panas. Jangan ambil pilihan jika hatimu lagi kacau. Pasti keputusan yang kamu ambil bukanlah keputusan yang baik dan bijak. Mazmur 37 ayat 8, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati. Jangan marah, hal itu akan membawa kepada kejahatan. Wow. Berhenti marah dan tinggalkan panas hati. Orang yang panas hati pasti keputusannya jadi jahat, ingin mencelakakan orang. Tapi orang yang sejuk hati pasti keputusannya baik, ingin jadi berkat. Karena orang kalau lagi panas hatinya, nalarnya, logiknya kurang jalan. Sebab dia lagi dikuasai oleh perasaannya. Jadi jangan cepat-cepat mengambil keputusan ketika Anda sedang marah atau Anda sedang dimarahin. Coba tarik nafas dulu. Jangan cepat-cepat mengambil keputusan, tenangkan hati, berpikir panjang. Kalau saya ambil keputusan ini resikonya apa? Kalau saya tidak ambil keputusan resikonya apa? Coba timbang-timbang mana yang lebih banyak rugi. Jangan diambil. Ambil yang lebih banyak menguntungkan. Kenapa Tuhan Yesus bisa mengampuni saat dia diludahi, dihina, dipermalukan, dianiaya, disiksa, disalib? Bahkan tidak ada perkataan sia-sia yang keluar dari mulut bibir Yesus, melakukan perkataan agung dan mulia, Bapa ampuni mereka, karena mereka gak tahu apa yang mereka perbuat. Karena Yesus bisa menjaga suasana hati. Dia tidak cepat-cepat mengambil keputusan, maka dia lebih banyak diam. Karena dia berpikir panjang, ngomong satu kata bisa tambah runyam atau lebih baik dia diam. Makanya perkataan yang dia ucapkan, Bapa ampuni, karena mereka gak tahu apa mereka perbuat. Ini adalah seseorang yang mampu menjaga hati. Bayangkan diludahi, dimaki, dipukul, dipermalukan, dihina, tapi membalas dengan berkat. Berarti hal yang sama. Kita bisa punya pilihan yang cerdas, yang membuat suasana bisa menjadi lebih cepat selesai dengan menjatuhkan pilihan yang tepat, tidak cepat untuk marah. Berikutnya, hal yang mempengaruhi kita menjatuhkan pilihan, siapa yang ada di sampingmu, siapa yang ada di sekelilingmu akan mempengaruhi keputusanmu. Amsal 15 ayat 22, rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasihat banyak. Wow, orang yang ada di samping kita itu punya pengaruh yang sangat kuat dalam keputusan kita. Ini yang disebut dengan pepatah telinga tipis, mudah terpengaruh sama orang yang bisikin dia. It's okay, kamu punya orang-orang yang selalu bisikin, yang selalu kasih ngomongan ke kamu, tapi pertimbangkan lagi. Coba renungkan lagi, tarik. Kira-kira ini
masukan yang baik atau masukan yang buruk, masukan yang menguntungkan dia atau masukan yang menguntungkan kita. Itu sebabnya kita mesti cerdas dalam memilih dan memilah teman. Yang menjadi pertanyaan, dari mana saya tahu apakah teman saya ini negatif atau positif? Dengan melihat apakah kebiasaan buruk kita makin bertambah atau kebiasaan buruk kita makin berkurang. Kalau hari ini kita makin ngomong kotor, kita gak lagi mencapai target, kita punya pikiran mental block negatif, kita gak lagi berjalan kebenaran, kita gak lagi sayang keluarga, kita gak lagi benar-benar menjadi yang terbaik di sekolah, saya bisa pastikan buat teman-teman kita adalah teman-teman negatif. Namun sebaliknya, kalau perkataan positif, pikiranmu optimis, hatimu terjaga, engkau di tempat studi atau di tempat pekerjaan selalu achieve the target, bahkan engkau cinta keluarga dan dekat sama Tuhan, saya bisa pastikan buat teman-temanmu teman positif. Nah, kalau Anda tahu bahwa keadaanmu lebih buruk, Anda berani tega untuk meninggalkan teman-temanmu negatif, supaya masa depanmu jangan negatif. Dalam Kejadian 3 ayat 1-7, Tuhan Allah sudah memberitahu kepada Adam dan Hawa, jangan bergaul dengan teman yang tidak senilai, dengan teman yang tidak sepadan. Tetapi mereka mengabaikan suara Tuhan dan mengizinkan bergaul dengan si ular, si penipu, teman yang tidak sepadan, teman yang tidak senilai. Ketika Adam dan Hawa mulai dengar masukannya, bisikannya, dia mulai tergoda dan terpengaruh. Dan akhirnya dia menjatuhkan pilihan untuk mengambil buah yang Tuhan larang. Saat itulah dosa hadir di dalam diri manusia. Seharusnya dosa tidak perlu hadir di dunia ini, tidak perlu hadir dalam diri manusia jika manusia waktu itu tidak mengizinkan bergaul dengan teman yang tidak senilai, teman yang tidak sepadan. Orang yang di samping kita punya pengaruh yang kuat, bahkan lebih kuat dari suara Tuhan. Jadi penting di sini untuk kita perhatikan orang-orang di sebelah kita adalah orang-orang yang membuat kita menjatuhkan pilihan yang menguntungkan Tuhan, keluarga kita, atau hasratnya, atau mau ingin menjatuhkan kita. Suatu kali ada seorang pemuda berusia 20 tahun yang bernama Charles Darwin. Punya cita-cita, suatu hari nanti saya pengen jadi seorang jutawan. Ia sepenuhnya sadar bahwa mimpinya adalah sesuatu yang mampu membangkitkan motivasi. Impian tersebut kemudian diceritakan kepada istrinya setelah dia menikah dengan seorang wanita bernama Esther. Sayangnya tidak lama kemudian terjadi krisis ekonomi yang begitu parah. Masa depresi begitu besar tiba, pasangan ini mengalami peristiwa yang sangat menyedihkan. Mulai kehilangan pekerjaan dan mobil, rumahnya pun habis digadaikan hingga tabungannya pun semakin menipis dari hari demi hari. Sang pemuda ini mengalami begitu frustasi yang begitu luar biasa, dan ia berkata kepada istrinya dan menyarankan istri untuk meninggalkan dia karena dia tidak lagi mampu menjadi suami yang baik menafkahi istrinya. Ia merasa gagal dalam hidupnya. Siapa yang menduga sang istri justru tidak kehilangan harapan sedikit pun. Sang istri memberikan bisikan, nasihat, dan menguatkan, memotivasi dengan tidak bosan-bosan bahwa ia meyakinkan mimpi suaminya untuk menjadi seorang jutawan belum mati. Jawaban sang suami, mimpi saya sudah mati, saya sudah gagal, buktinya sudah habis. Sang istri tidak mau percaya bahwa mimpi itu telah mati. Sang istri mengajak untuk merancang sesuatu setelah habis makan malam. Waktu terus berlalu dengan melakukan kegiatan yang sama, sehingga suatu hari sang suami mendapatkan ide brilian menciptakan permainan uang, yakni barang-barang apa saja yang bisa dibeli jika seseorang punya uang, seperti membeli mobil, tanah, rumah, gedung, dan lain sebagainya. Gagasan ini kemudian mereka matangkan dengan menambah papan bermain, dadu, kartu, rumah kecil, hotel-hotel kecil, dan sebagainya. Dan kemudian mereka sebut permainan ini adalah monopoli. Permainan ini kemudian dijual kepada seseorang pengusaha dengan seharga $1 juta. Wow, impian jadi seorang jutawan pun terwujud. Penting sebagai seorang pasangan untuk bisa saling support dan bukan saling menyakitkan, saling melengkapi dan bukan untuk saling melawan,
sehingga ada keputusan-keputusan cerdas yang bisa kita ambil, dan kita bisa melewati masa-masa krisis bersama-sama, sehingga kita bisa memasuki masa kelimpahan anugerah Tuhan. Jadi kita belajar hari ini ada 5 hal yang mempengaruhi kita menjatuhkan pilihan. Yang pertama, prioritas. Yang kedua, cara berpikir. Yang ketiga, input. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita baca akan mempengaruhi pilihan-pilihan kita. Yang berikutnya, suasana hati. Dan yang kelima, siapa yang ada di sampingmu atau sekelilingmu. Mari kita ambil keputusan yang bijak dengan menjalankan 5 hal ini dengan benar. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah menginspirasi dan memberkati kami, sehingga kami belajar bagaimana kami memiliki decision yang benar, decision yang bijaksana, keputusan yang tepat, yaitu yang pertama kami menjalankan prioritas, yaitu Tuhan yang benar, bukan hawa nafsu kami, bukan keinginan kami, bukan memuaskan daging kami, tapi justru melakukan kehendak Allah. Kami tidak mau kami menjadi tuan atas keputusan kami, biarlah Tuhan menjadi tuan atas keputusan kami, sehingga masa depan kami adalah masa depan yang baik, benar, tidak kacau balau. Yang berikutnya, kami juga mau mengupgrade cara berpikir dengan mengisi dengan firman Tuhan, juga dengan masukan-masukan orang lain yang benar, sehingga kami bisa melakukan evaluasi dan perubahan-perubahan bagi hidup kami, bagi pekerjaan kami, studi kami, bahkan relationship kami, bahkan juga bagi perencanaan-perencanaan yang akan kami buat ke depan. Juga kami berdoa yang ketiga, supaya Tuhan juga bisa menjaga input kami. Apa yang kami lihat, kami dengar, kami baca, supaya semua yang masuk ke dalam kami adalah masukan yang berkualitas. Semua yang tidak berkualitas kami bisa pilih dan pilah, dan kami tidak memasukkan itu dalam hati kami. Yang berikutnya, kami juga mau menjaga suasana hati supaya ada damai, sukacita, kebahagiaan, dan ketenangan di tengah-tengah badai, di tengah-tengah panasnya hati. Sehingga keputusan kami gak keliru, perkataan kami tidak keliru, yang membuat suasana makin runyam, tapi justru keadaan kami, keberhadiran kami bisa menjadi peacemaker, menjadi pendamai, menyelesaikan masalah besar dibereskan, masalah kecil pun bisa dituntaskan. Yang berikutnya, kami belajar juga siapa yang ada di samping kami. Kirimkan orang-orang yang benar, orang-orang yang berkualitas, orang-orang yang dewasa, supaya memberikan masukan dan pandangan yang baik untuk kami, dan bahkan pekerjaan, studi, keluarga, dan masa depan kami. Demi nama Yesus, saya berdoa ucap syukur yang sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita baru saja mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan saudara, demi kebenaran yang kita dengarkan, inilah yang saya percaya bukan hanya menjaga hidup kita, menuntun hidup kita, membawa hidup kita berjalan dalam kemenangan, tetapi yang paling utama adalah saudara membangun akan hubungan kita dengan pribadinya. Karena Kristus itu adalah Sang Firman. Dan kita bersyukur untuk hambanya yang sudah memberitakan kepada kita firman kebenaran. Kiranya berkat Tuhan turun juga kepada hamba ini, kepada setiap kita yang membawa masuk nasihat saya kebenaran ini dalam hidup kita. Jangan pernah lupakan itu, jangan pernah tinggalkan itu. Biarkan oleh karya daripada Roh-Nya yang kudus, firman itu dinyatakan lebih lagi buat kita semua. Ntar kita akan masuk dalam perjamuan. Saudara persiapkan roti dan anggur ini. Mari kita angkat sama-sama, kita berdoa. Bapa, terima kasih sekali lagi buat kesempatan kami mengingat dan diingatkan akan karya-Mu dalam kehidupan kami. Kedatangan-Mu, kematian-Mu, kebangkitan-Mu, kenaikan-Mu ke surga, dan juga kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami mengucap syukur kami boleh ada di dalamnya, Tuhan. Dan kiranya sekali lagi Tuhan, sementara kami akan makan dan minum roti dan anggur ini, Engkau di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Bapa. Angkat saudaraku roti ini bersama-sama dengan saya. Firman Tuhan berkata, malam ketika Yesus diserahkan, Ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan berkata, itu tubuhku yang dipecah-pecahkan buat kamu. Ingatlah akan semuanya. Ingatlah akan karyanya yang memungkinkan kita untuk kita ada bersama Bapa, ada di dalam kebenaran.
Karena itu saudara-saudara yang terkasih, bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Angkat juga cawan bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan yang berisi anggur lalu berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah yang dicurahkan untuk pengampunan dosa. Darah yang menyucikan, menguduskan, melayakkan dan memerdekakan kita dari dosa. Boleh hidup di dalam kebenaran yang menyenangkan akan kita. Saudara, karena itu bukankah cawan ucapan syukur? Kita ucapkan syukur. Ini adalah persekutuan kita oleh bersama dengan darah Yesus. Minum sama-sama. Terima kasih kami ucap syukur. Terima kasih buat karyamu bagi kami semua. Terima kasih buat anugerahmu untuk kami semua. Kami tidak lagi hidup di bawah kutuk. Kami hidup di bawah berkat. Berkat sepenuhnya daripada Engkau. Biarlah kiranya Tuhan lewat berkat itu kami hidup dalam kekuatan dan kasih karunia, menyenangkan hati, memuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga untuk akhir daripada bulan Juni ini. Dan biarlah kiranya hamba-Mu berdoa untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun sepanjang bulan Juni. Hamba berdoa biar Tuhan tambah-tambahkan hikmat, Tuhan tambah-tambahkan kasih karunia, Tuhan tambahkan anugerah, kebenaran, pengertian kepada Engkau dalam kehidupan. Dengan bertambahnya usia, bertambah juga kebijaksanaan dalam hidup mereka. Hamba-Mu percaya penyertaan-Mu yang tidak berkesudahan membuat anak-anak-Mu ini kuat di dalam Engkau dan hidup memuliakan Engkau. Juga untuk semua yang merayakan ulang tahun pernikahan, joyful, blessed wedding anniversary, kingdom marriage, kingdom family, kingdom blessing turun atas mereka. Dan tentu saja kehidupan pernikahan yang memuliakan nama Tuhan. Sebagaimana doamu, datang kerajaan-Mu. Jadi kehendak-Mu dalam kehidupan setiap yang berulang tahun, juga yang merayakan ulang tahun pernikahan di bumi seperti di surga. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Angkat kedua tangan saudara. Dan biarlah kiranya sekali lagi semua berkat terbaik dari Sang Raja boleh turun dalam hidup saudara. Untuk memimpin, membawa hidupmu berjalan dari iman kepada iman, anugerah kepada anugerah, kekuatan kepada kekuatan, kemenangan kepada kemenangan, bahkan kemuliaan kepada kemuliaan. Hari ini sampai Maranatha, kedatangan yang kedua kali. Dalam nama Yesus diberkati, percaya, katakan sama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati saudara, haleluya. Terima kasih sudah beribadah bersama di GBI Rock Surabaya. Saya percaya kita semua diberkati dalam ibadah hari ini. Ibadah minggu depan akan dilayani oleh gembala kita, Pastor Daniel Yanuar Tanujaya. Bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan bantuan doa, informasi komsel, dan layanan lainnya, dapat menghubungi nomor hotline Rock Surabaya. Mari kita juga share link ibadah hari ini untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan jangan lupa like, subscribe, dan follow media sosial dari Rock Surabaya. God bless you, Tuhan Yesus memberkati.